La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan guna melanjutkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC hafizahullahu taala di fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-49. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat dan salam kita senantiasa tersambung kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, sebelum kita masuk ke lanjutan kajian atau pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita akan informasikan untuk antum, di akhir sesi nanti bisa juga bersoal jawab sesuai tema kita lebih utamakan. Untuk para pemirsa boleh di 081175500606, dan untuk jemaah bisa menuliskan langsung pertanyaan di kertas dan menyampaikannya ke depan. Dan sub bahasan kita untuk pagi hari ini adalah Al-Fattah. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan lanjutan kajian bersama guru kita. Untuk itu kepada guru kita persilahkan, falyatafadhal mashkura wa mahjura. Baik, untuk jemaah diharapkan untuk lebih merapat ke depan, dan untuk santri kita di sisi kiri dan juga di sisi kanan seperti biasa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات, saudara-saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, pencipta segala sesuatu, selainnya pemilik, pengatur, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang wajib untuk kita syukuri dengan patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, terutama di halal dan haram, di wajib dan haram. Karena sesungguhnya yang datang kepada Allah dengan hal yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan, faqad najah, sungguh dia pasti orang yang beruntung dan sukses di akhirat.
Dan apa yang Allah wajibkan tidaklah banyak. Dan apa yang Allah haramkan tidaklah banyak. Dengan ini terbukti bahwa agama Allah itu mudah. Karena sesungguhnya yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala dibanding apa yang Allah halalkan, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Dan apa yang Allah wajibkan dibanding apa yang Allah tidak wajibkan, perintahkan tapi tidak wajib, lebih banyak yang tidak diwajibkan dibanding yang diwajibkan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, seorang lelaki Badui datang ke kota Madinah mencari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu kemudian bertanya, lalu Nabi mengajarkan apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan sebagai bentuk awal pelajaran, karena memang orang ini bukan yang datang ke kota Madinah, menetap di kota Madinah, tapi akan pulang ke negerinya. Maka Nabi mengajarkan al-usus, pondasi-pondasi yang diwajibkan Allah dan apa yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang ini berkata, apabila aku lakukan semua itu, namun aku tidak tambahkan sedikit pun, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Nabi mengatakan ya. Sambil meninggalkan Nabi dan para sahabat, orang tersebut berkata, A'rabi tersebut mengucapkan kata-kata, wallahi la azidu ala dhalika syai'a. Demi Allah, aku tidak akan tambahkan sedikit pun atas apa yang tadi telah diajarkan kepada aku. Rasulullah SAW mengomentari perkataan Arabi tersebut dengan mengatakan, dakhalal jannata in sadaq. Dia pasti akan masuk surga kalau dia jujur. Dalam riwayat lain, aflaha in sadaq. Dia pasti akan sukses, dia pasti akan jaya, dia pasti akan mendapatkan al-falah, kemenangan, in sadaq, apabila dia jujur dengan apa yang dia katakan. Benar-benar yang wajib dia lakukan semuanya, dan benar-benar yang haram dia tinggalkan semuanya. Berkomentar Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, sepakat para ulama bahwa apabila yang diwajibkan telah dikerjakan dan yang seluruh yang diharamkan telah ditinggalkan, seorang hamba pasti ke surga Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan diazab oleh Allah di nerakanya. Maka maksiat adalah salah satu di antara yang dua dilanggar. Yang wajib tidak dikerjakan atau yang haram dikerjakan. Itulah dia haram. Itulah dia maksiat. Perjalanan manusia dalam kehidupannya, dalam ciptaan dan fitrah ciptaannya tidak akan mungkin tanpa pelanggaran. Akan tetapi, ketahuilah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada yang sifatnya kaidah syariat, ilmiah, dan ada yang sifatnya realita kehidupan. Kaidah ilmiahnya, siapa yang selamat dari tidak meninggalkan yang wajib dan selamat dari tidak mengerjakan yang haram akan masuk surga. Siapa yang sanggup untuk itu? Siapa manusia yang sanggup tidak melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Lisannya tidak pernah berbuat hal yang diharamkan, matanya tidak pernah berbuat hal yang diharamkan, telinganya tidak pernah mendengarkan yang diharamkan, tangannya tidak pernah melakukan sesuatu yang diharamkan. Kaidah ilmiahnya adalah siapa yang meninggalkan seluruh yang haram, mengerjakan seluruh yang wajib, selamat. Oleh karena itu disinilah kenapa pentingnya kita harus mendapatkan ampunan Allah sebelum ke surga. Karena sesungguhnya semua manusia difitrahkan Allah berbuat salah.
berlaku di dalamnya kaidah berikutnya, kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam adalah orang yang ditakdirkan Allah berbuat salah. Oleh karena itu selalu Allah menyebut ampunan sebelum surga. Selalu Allah menyebut ampunan sebelum Allah menyebut surga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala di kala mereka sendirian, tidak di depan orang ramai, tetap takut kepada Allah, untuk mereka ampunan Allah. Untuk mereka ampunan Allah dan ganjaran yang sangat besar, maksudnya adalah surga. Orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah di saat mereka sendiri, apalagi di depan orang ramai, sendiri saja tak berani berbuat maksiat kepada Allah, tetap saja orang yang begini sifatnya yang dikatakan Allah tetap tidak luput daripada kesalahan. Oleh karena itu dia butuh ampunan. Dia butuh apa? Ampunan. Lahum maghfiratun, untuk mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang sangat besar. Dan yang besar dari yang besar adalah besar. Yang besar dari yang besar adalah besar. Maksudnya adalah Allah menyebut besar, dan Allah maha besar, berarti benar-benar besar. Yang besar dari yang besar benar-benar besar. Ana apabila menjanjikan kepada salah seorang antum, baik santri atau jamaah, ana akan berikan kepada antum hadiah yang besar. Ana yang menjanjikan. Atau yang menjanjikan kepada antum dengan kalimat yang sama, ana akan berikan kepada antum hadiah yang besar, namun yang menyampaikan itu kepada antum presiden, Bapak Presiden. Kalimat yang sama, saya akan memberikan kepada antum hadiah yang besar. Satu yang mengucapkannya siapa? Ana. Kalimat yang sama diucapkan Bapak Presiden. Mana yang besar? Pertama atau kedua? Yang kedua. Kenapa berbeda? Padahal kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Mana yang lebih besar? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya? Yang menyampaikan, yang menjanjikan. Ada yang lebih besar dari Allah? Ada yang lebih agung daripada Allah? Ada yang maha pemurah lebih daripada Allah? Ada yang maha pemberi rezeki lebih daripada Allah? Ada yang maha menjanjikan lebih daripada Allah? Fahamlah kita ketika Allah mengatakan besar, kaidah yang tadi. Besar dari yang besar, benar-benar besar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah nama Allah Al-Fattah. Namun sebagaimana biasa, kita bicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wudu. Jangan lihat ke belakang antum. Kum tawadda. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah itu ada? Ada? Seluruh orang yang beriman sepakat dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, dari timur sampai barat dunia, dari utara sampai selatan, asal dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kufar,
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Karena jelas siapa yang akan mengatur langit dan bumi, siapa yang akan mengatur rezeki, siapa yang akan mengatur kehidupan yang sangat luas ini kalau bukan adanya yang maha mengatur. Sebelum itu siapa yang mencipta kalau bukan adanya yang maha pencipta? Maka akal manusia menunjukkan akan adanya Rob yang maha pencipta disebabkan dia telah menunjukkan kemaha penciptaannya. Rob yang maha mengatur disebabkan dia telah menunjukkan kemaha pengaturannya. Akal manusia menunjukkan bahwa akan adanya itu. Oleh karena itu, ini adalah fitrah manusia. Di dalam hati manusia itu ada fitrah, ada Rob yang dia harus menjadi hamba terhadap Rob itu. Itu fitrah manusia dengan akal manusia yang sehat. Adapun akal manusia yang tidak sehat, apa yang harus kita katakan kepada mereka? Oleh karena itu antum lihat, manusia yang tidak mau menjadi hamba Allah pasti menjadi hamba selain Allah. Itu tuntutan jiwanya. Tuntutan jiwanya, dia harus menjadi hamba sesuatu. Fitrah. Lihatlah mereka yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, akhirnya menghambakan diri kepada matahari. Menghambakan diri kepada benda-benda mati. Menghambakan diri kepada manusia, menghambakan diri kepada dan terlalu banyak. Ketika manusia tidak mau menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak jelas. Menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Ini akibat daripada tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Namun fitrah di dalam dirinya, dia ingin menghambakan diri karena dia itu fitrahnya dia adalah hamba sesuatu. Hamba seseorang. Disinilah pentingnya wahyu. Mengarahkan manusia, hai manusia, engkau itu hamba siapa? Siapa Rabbmu yang sebenarnya? Siapa ilah yang harus engkau ibadati? Kalau wahyu tidak turun, manusia akan kebingungan untuk mengetahui dengan jelas, dengan jelas siapa Rabbnya yang ia ibadati. Taib, ala kulli hal, bahwa Allah ada? Ada. Ada yang pernah bertemu dengan Allah? Bertemu dalam arti kata melihat langsung kepada Allah? Sehingga mengerti bagaimana zatnya Allah? Ada? Ada pernah manusia yang langsung melihat kepada Allah? Ada seorang nabi dan rasul yang pernah melihat Allah? Hatta Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tak pernah melihat Allah. Ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak, pada saat Mi'raj. Naik ke langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, di atas yang ke-7 bahkan Sidratul Muntaha. Para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, tidak. Saya tidak melihat. Ada sebuah cahaya yang sangat terang benderang sehingga saya tidak bisa melihat. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan wa hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya.
Yang menghijab antara Allah dan makhluknya adalah cahaya. Apabila cahaya ini dibuka sekarang, hijab itu dibuka sekarang, maka seluruh makhluknya akan terbakar. Begitu hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tidak ada yang pernah melihat Allah. Berarti kemungkinan untuk tahu bagaimana zat Allah dari yang pernah melihat Allah mustahil. Karena tak ada yang melihat Allah. Maka kemungkinan yang terakhir adalah berita yang sahih tentang bagaimana zat Allah. Kemungkinan terakhir adalah berita yang sahih, berita yang benar, berita yang absolut, berita yang tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya, yang akan berbicara tentang bagaimana zat Allah. Kita bicara zat ya. Kita tidak bicara sifat, kita bicara zat. Ada di dalam Al-Quran, Allah berbicara bagaimana zatnya. Ada atau tidak? Tak ada. Di dalam hadis, Rasul berbicara tentang zat Allah itu begini, 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 begini. Ada? Tidak ada juga. Maka ilmu tentang bagaimana zatnya Allah tertutup dari manusia. Manusia beriman bahwa Allah itu ada, zatnya ada. Namun bagaimana zatnya Allah? Tadi kita sudah dahului, Allah itu ada atau tidak? Zat Allah ada atau tidak? Ada. Orang yang beriman mengimani ada. Kecuali kalau imannya sudah rusak. Tafadhal. Jam berapa antum tidur? Jam berapa kalian tidur? Sudah 2 orang yang satu berdiri nih. Tidur jam berapa mereka Ustaz Maman? Hah? Hati-hati. Ini menunjukkan jam tidurnya kurang. Sehingga memang bagaikan pohon yang ditiup angin, kadang ke kiri, kadang ke kanan, depan ke belakang. Yang merasa diri ngantuk jangan lanjutkan kantuknya. Lawan kantuknya, walaupun dengan izin wudhu dan berdiri dan berwuduk balik lagi. Jangan biarkan kantuk di majelis, karena kantuk di majelis bahagian daripada akhlak yang tidak baik dalam bermajelis. Ngomong apa yang terakhir tadi? Zat Allah ada. Orang yang beriman mengimani adanya Allah, berarti adanya Allah, adanya zat Allah. Namun tak seorang pun yang pernah melihat Allah untuk menyampaikan kepada kita bagaimana zat itu. Bagaimananya tak ada yang menyampaikan kepada kita karena tak ada yang melihat Allah. Kalau tidak ada yang melihat langsung, kalau ingin tahu juga zat Allah, harus ada berita yang sahih. Berita yang di dalamnya tidak ada dusta, beginilah zatnya Allah. Itu pun tak ada. Allah di dalam Al-Quran tidak berbicara bagaimana zatnya Allah. Dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, yang dua inilah sumber referensi yang tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada tipu daya iblis di dalamnya, pun Rasul kita tercinta SAW tidak berbicara tentang
zatnya Allah. Sehingga ilmu tentang bagaimana zat Allah yang kita imani adanya zat tersebut, ilmunya tentang itu apa? Tertutup. Kaifiatnya ada, tapi kita tak tahu. Kaifiat zat Allah itu ada. Manusia, ini dia kaifiat zatnya. Matanya begini, telinganya begini, kepalanya begini. Bisa difahami? Jerapah, ini dia zatnya. Begini lehernya. Sama leher manusia dengan lehernya jerapah? Nah, sama. Dari jerapah pindah kita ke udang. Dari udang pindah kita ke ulat kaki 1000. Zat. Bagaimana zatnya Allah? Ada kaifiatnya. Kaifiat bagaimana zatnya Allah itu ada, namun kita tidak tahu. Karena tak ada yang memberitahu kepada kita. Bolehkah karena kita tidak tahu bagaimana kaifiat zat Allah, lalu kita katakan zat Allah itu tak ada? Boleh atau tidak? Karena kita tidak tahu, maka kita ingkari keberadaannya. Saya tak tahu maka tidak ada. Inilah dia cara berpikir ateis. Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu maka tidak ada. Saya tak pernah lihat, saya tak pernah dengar, saya tidak pernah bertemu, tak ada seorang pun yang pernah bertemu. Saya panggil-panggil, suaranya tak ada kedengaran. Saya berdoa, meminta, lalu dia tidak kabulkan, maka dia tidak ada. Ini kesimpulan yang sangat aneh. Mengingkari ketika tidak tahu dan tidak mengetahui sesuatu. Taib, kita ingin sebenarnya lari daripada bahasan ini kepada bahasan sifat. Karena dalam bahasan bahwa zat Allah ada, kaifiat zat Allah itu ada. Namun kita tak mengetahuinya. Ada itu ada. Disebabkan tak ada yang pernah melihat Allah, disebabkan tidak ada khabar as-sahih, berita yang shadiq tentang bagaimana zatnya Allah, kita tak tahu. Namun bukan dengannya kita menafikan adanya zat Allah dan adanya kaifiyat untuk zat Allah itu. Ya atau tidak? Sampai di sini ada yang janggal dari pemahaman ini? Santri, itu nulis apa ngantuk? Antum nulis apa ngantuk? Nulis ya? Jangan kelamaan ke bawah kepalanya. Karena sudah 2 orang yang ngantuk saya lihat tadi. Taib. Ada yang janggal dalam pemahaman ini? Susah memahaminya? Enggak susah. Kalau antum bisa memahaminya dengan baik dan benar, lalu apa yang membuat antum tidak bisa memahami dengan baik dan benar ketika Allah mengatakan Allah punya wajah? Katakan wajah Allah ada. Zat Allah ada. Katakan bahwa wajah itu pasti ada kaifiatnya karena dia ada pada zat. Lalu katakan bagaimana kaifiat wajah Allah, saya tak tahu. Bukan kemudian wajah Allah tak ada. Nampak? Ada tidak zat Allah? Ada. Tangan Allah? Ada. Ada enggak kaifiat zat Allah? Ada. Ada tidak kaifiat tangan Allah? Ada. Tahu tak kita? Tahukah kita bagaimana kaifiat zat Allah? Tak tahu. Tahukah kita bagaimana kaifiat tangan Allah? Hal yang sama. Coba lihat. Kaedah yang lurus dari kaedah ahlu sunnah.
Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana kaifiyat zat Allah, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana kaifiyat wajah Allah. Bagaimana kaifiyat tangan Allah, bagaimana kaifiyat mata Allah, bagaimana kaifiyat jari jemari Allah. Rasul bicara jari jemari. Bagaimana sebenarnya genggaman Allah? Allah berbicara tentang genggaman. Allah menggenggam. Kaifiatnya bagaimana? Kita tak tahu. Kenapa? Karena tak ada manusia yang tahu zat Allah sehingga berbicara kaifiat zat. Maka hal yang sama, bagaimana kaifiat sifat-sifat daripada zat tersebut, kita tak tahu. Kita tidak tahu kaifiatnya. Dan kita meyakini adanya. Bisa difahami? Dan di sini yang akidah yang akhirnya berakhir kepada titik bahwa oh nggak ada, Allah nggak punya mata, Allah nggak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Ya akhi, yang mengatakan semua itu kepada kita bahwa Allah punya adalah Allah. Ada apa dengan dirimu tidak meyakini? Karena saya tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. It's okay, alhamdulillah. Anda tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, saya pun tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, karena saya meyakini tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk Allah. Kaidah kita sama. Namun ada apa dengan kaidah itu Anda menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya? Ada apa dengan kaidah itu Anda menolak apa yang Allah katakan tentang dirinya? Yang mengatakan Allah punya wajah itu Allah, yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah, yang mengatakan Allah punya kaki adalah Allah, yang mengatakan Allah punya mata adalah Allah. Allah punya telinga tidak? Tak ada nas. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Maka ahlu sunnah tidak menetapkan dan tidak juga menafikan. Ditetapkan tidak, dinafikan tidak. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menetapkan, tidak ada juga nas yang menafikan. Allahu a'lam. Bicara tentang Allah kembalinya kepada dalil yang sahih. Ketika dalil yang sahih tidak menetapkan, maka pun kita tidak menetapkan. Ketika dalil yang sahih tidak ada menafikan, maka kita pun tidak menafikan. Allahu a'lam. Kita tidak berbicara itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada pembicaraannya, baik secara isbat atau secara nafi. Isbat tidak ada, nafi tidak ada, maka ahlu sunnah tidak berbicara. Kenapa? Ahlu sunnah berjalan dengan Al-Quran dan sunnah isbatan wa nafian, secara isbat dan secara nafi. Ketika diisbat, kita isbat. Allah mengatakan Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Kenapa? Ada isbat di dalam Al-Quran. Allah menafikan dari dirinya kantuk, ya kita nafikan dari Allah kantuk. Kenapa? Karena ada nafinya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa tak ada makhluk yang sama dengan Allah. Kita katakan ya, kita nafikan tidak adanya persamaan antara makhluk manapun dengan Allah. Karena ada di dalam Al-Quran nafinya. Baik, kembali kita kepada yang tadi. Dengannya sebenarnya apa ya? Aneh orang-orang yang Allah mengatakan Allah punya tangan, dia tidak mau meyakini Allah punya tangan. Aneh ketika orang yang Allah mengatakan Allah punya wajah, namun dia tidak mau meyakini Allah punya wajah. Karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Ada apa dengan dirimu? Allah punya zat, makhluk punya zat. Tak sama zat Allah dengan zat makhluk. Kaidah yang sama. Saudaraku, kaidah yang sama. Apa ya?
Ana ingin mengatakan begini, sebenarnya kaedahnya lempeng aja sebenarnya. Satu kaedah yang sama. Namun kok tiba-tiba ketika berpindah kepada Allah bicara zat, Allah bicara sifat-sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, makhluk bingung gitu. Sebenarnya kaedah yang lapang. Sehingga para sahabat tidak ada yang bertanya. Dan tidak ada yang merasa bahwa ketika Allah berbicara Allah punya wajah, ketika Allah berbicara Allah punya tangan, itu nggak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Tidak ada satu riwayat pun yang sahabat protes tentang yang diprotes oleh orang-orang belakangan. Karena kaidah yang apa ya, bahasa kitanya apa, lempeng itu. Lurus-lurus saja sebenarnya. Nggak ada belok-beloknya, kaidah yang lurus. Sebagaimana kita yakin akan adanya zat Allah dan ada kaifiyat zat Allah. Namun kita tidak tahu. Oke? Sampai di sini ada masalah? Hal yang sama, kita imani adanya wajah Allah, ada kaifiyatnya, namun kita tak tahu. Adanya jari jemari Allah, Nabi yang mengatakan ada jari jemari Allah. Namun kita tak tahu kaifiyatnya, ada namun kita tidak tahu kaifiyatnya, dan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak bisa berbicara kaifiyat karena tidak ada dalil yang bicara kaifiyat. Namun tidak boleh diingkari karena Allah telah menetapkan. Inilah dia perkataan para ulama salaf, amirruha kama ja'at, sebagaimana datang kepada kalian imani seperti itu. Itulah perkataan Imam Malik, wal kaifu majhul, atau dalam riwayat lain wal kaifu ghairu ma'qul, kaifiyatnya telah majhul, tidak diketahui, kaifiyatnya yang tidak diketahui, bukan ingkari. Disebabkan kita tidak tahu kaifiyatnya, disebabkan Allah tidak sama dengan makhluk. Ketika Allah mengatakan begini, lalu jangan dikatakan tidak. Dan ini berlanjut loh. Dari tangan pindah kepada yang lain, sampai kepada Allah turun, sampai kepada Allah datang, sampai kepada Allah murka, sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala tertawa. Seluruh nas tentang Allah tabaraka wa ta'ala yang Nabi katakan, mereka ingkari. Ndak. Seluruh yang Allah katakan tentang dirinya, ndak. Wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Nas yang sangat jelas, Rabbmu datang. Kata mereka, Allah tidak mungkin datang. Kenapa? Yang datang itu makhluk. Maka Allah tidak datang. Subhanallah. Hasil akhir dari olahan akal Anda menolak Al-Quran 100%. Apakah ini dia petunjuk? Apakah ini hidayah? Wahai orang-orang yang ingin mencari hidayah, Allah yang mengatakan wajah rabbuk. Di mana letak wajah rabbuk? Dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Di dalam Al-Quran. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Kata mereka, Allah tak pernah marah. Karena marah itu sifat makhluk, bukan sifat khaliq. Dan gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Oleh karena itu Allah tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena tak mungkin Allah sama dengan makhluk. Kaidah yang batil. Allah mengatakan Allah marah, ada apa engkau kemudian mengatakan Allah tidak marah? Kaidah yang jelas. Bahasan tentang sifat-sifat Allah sama dengan bahasan tentang zatnya Allah. Sebagaimana zat Allah Anda yakini ada, sifat Allah ada,
Kaifiyat zat Allah itu ada, kaifiyat sifat Allah itu ada, namun bagaimana kita tidak tahu, maka bagaimana kaifiyatnya pun kita tidak tahu. Subhanallah, kaidah yang lurus, nggak belok-belok. Maka berbelok-belok dalam akidah tanda akidah yang aneh. Dan rata-rata semuanya dikembalikan kepada akal saya, akal kita. Mampunya akal kita begini, mampunya akal kita begini. Akhirnya dengan permainan akal, permainan kata, manusia puyeng. Padahal kaidahnya lurus, kaidahnya lempeng, kaidahnya mudah. Nggak ada yang sulit. Anda beriman adanya Allah, ya berarti beriman adanya sifat. Anda beriman bahwa ada kaifiat zat Allah, ya berarti beriman adanya kaifiat zat Allah. Tahu bagaimana kaifiat zat Allah? Tidak. Tidak tahu berarti bagaimana kaifiat sifat Allah, karena zatnya pun kita tidak tahu. Adapun sebahagian kaum muslimin untuk ini beda, untuk ini beda. Ada zat Allah, ada sifat Allah, ada kaifiat zat Allah, ada kaifiat sifat Allah, mulai bingung. Kayaknya nggak ada. Kalau ada berarti sama dengan makhluk. Wahai kaum muslimin, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, Anda dengan saya dan kita semua sepakat, tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Namun, jangan sampai kaidah ini membuat Anda mengingkari apa yang Allah katakan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang Rasul SAW katakan tentang Allah di dalam sunnah. Jangan sampai kaidah benar ini membuat Anda terseret kepada hal yang salah. Kaidahnya sudah benar. Nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Jangan sampai kaidah yang benar ini membuat Anda diseret oleh syaitan dan bala tentaranya kepada perbuatan yang salah. Bisa difahami? Jelas? Allah turun ke langit dunia. Nas, sahih, sharih, Allah turun ke langit dunia. Kata mereka enggak. Allah enggak turun. Ya akhi, yang mengatakan Rasul, akal saya tidak bisa memahami Allah turun. Yang akan kau jadikan dasar syariat, perkataan Rasul atau akalmu? Kata mereka, gabungan keduanya. Kata mereka apa? Gabungan keduanya. Kita katakan, akalmu bisa dimasuki iblis dan bala tentaranya. Namun itu yang saya fahami. Orang lain memahami berbeda. Lalu akal siapa yang jadikan landasan syariat? Disinilah mulianya akidah itu harus mengikuti akidah salafus saleh. Ketika mereka tidak puyeng memahaminya, hal yang sama harusnya kita tidak puyeng memahaminya. Mudah-mudahan dengannya semakin berilmu kita tentang bagaimana Allah dan kaifiyat sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang ada namun kita tidak tahu. Maka adanya membuat kita mengisbat, tidak tahunya kita membuat kita mengatakan kaifiyatnya Allahu a'lam. Tapi dia ada namun kaifiyatnya kita tidak tahu disebabkan tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyat daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada kitab Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang maha membuka. Al-Fath dari kata-kata Fataha yaftahu artinya membuka. Allah yang maha membuka kepada manusia aneka ragam
hal yang dibukakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nama Allah Al-Fattah, sifat Allah adalah Al-Fath, yang maha membuka. Di dalam Al-Quran, Qul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaqqi wa huwal fattahul alim. Al-Fattah di dalam surat Saba. Ada di dalam kitab, di awal-awal kitab. Dalam surah Al-A'raf. Wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Berkata Syekh Abdul Razak, nama Allah Al-Fattah, sifat Allah Al-Fath, menunjukkan bahwa Allah menghakimi hamba-hambanya, memberikan hukum kepada hamba-hambanya, dan memberikan keputusan di antara mereka, dan memberikan aneka ragam yang membuat segala-galanya terbuka untuk mereka. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya, tidak ada yang bisa menolak hukumnya, dan tidak ada yang boleh melakukan itu. Saudaraku, dua bahasan tentang Al-Fath dari sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan maknanya. Pertama, Allah yang memberikan peraturan. Yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki keputusan. Mari kita lihat. Makhluk ini, manusia, punya keterbatasan yang sangat hebat. Punya keterbatasan yang sangat hebat. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang Allah ciptakan lemah. Maka punya keterbatasan yang sangat hebat. Kumpul orang Indonesia, orang-orang cerdas Indonesia, orang-orang intelektual Indonesia, orang-orang yang berpendidikan tinggi Indonesia, kumpul semuanya. Sudahlah cerdas, intelektual, tingkat tinggi, pendidikan tingkat tinggi kumpul untuk membuat sebuah peraturan untuk Indonesia. Bisakah mereka sampai kepada peraturan sempurna yang tidak ada sisi lemahnya? Enggak bisa. Mari kita kecilkan. Mari kita kecilkan. Kumpul kita seluruh orang-orang yang dianggap jemaah Masjid Al-Hijrah, yang cerdas-cerdasnya, yang pendidikan tingkat tingginya, yang intelektual tingkat tingginya kumpul membuat sebuah peraturan untuk yang ada di sini yang tidak bisa dijamah oleh kekurangan. Tidak ada sisi lemah peraturannya. Tidak ada sisi yang bisa diprotes oleh manusia. Bisa? Nggak bisa. Manusia bicara dirinya saja nggak bisa. Penuh keterbatasan. Karena manusia ketika berbuat akan sesuai dengan fitrah dirinya. Fitrah dirinya lemah, maka peraturan yang dia buat pasti lemah. Dirinya penuh kekurangan, maka seluruh aturan yang dia buat pasti ada kekurangan. Oleh karena itu lihat, aturan apapun yang dibuat manusia untuk manusia, seluruhnya memiliki titik titik lemah, titik di mana orang bisa lari dari peraturan itu. Dituntut dengan pasal ini, mereka keluar dari pasal berikutnya. Dituntut dari pasal ini, mereka lari dari pasal ini. Kenapa? Itu peraturan manusia. Yang membuatnya manusia. Bisa nggak difahami? Bisa. Oleh karena itu, manusia nggak sanggup untuk membuat peraturan untuk dirinya sendiri. Itulah dia Allah Al-Fath.
Memiliki sifat al-fath, membuka untuk manusia, begini loh aturan yang harus kalian jalani. Di sini makna yang pertama, Allah itu Al-Fattah, memberikan aturan kepada manusia. Karena manusia tidak sanggup untuk membuat aturan untuk dirinya sendiri. Suami, istri, anak-anak kumpul, rumah kecil loh, rumah kecil. Suami, istri, anak-anak kumpul, rumah kecil, buat aturan A sampai Z untuk di rumah itu, pasti ada titik lemah. Pasti ada titik di mana anak bisa lari, anak bisa... Ada titik kelemahan yang kita buat. Hal yang sama perbesar, hal yang sama sebuah yayasan besar, hal yang sama kepada sebuah kota, hal yang sama kepada sebuah provinsi, hal yang sama kepada sebuah negara, bahkan dunia. Kenapa? Karena yang membuatnya manusia. Di sini manusia membutuhkan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menerangkan kepada mereka, inilah aturannya. Maka Allah turunkan Al-Quran. Maka Allah utus Nabi dan Rasul untuk menerangkan Al-Quran itu dan mengajarkan kepada manusia bagaimana mengamalkan Al-Quran tersebut. Sebagai aturan kepada manusia, karena manusia tidak sanggup untuk melakukan itu. Maka lihatlah syariat Allah. Semuanya terang benderang. Dari hal yang terkecil, dari hal yang tidak baik telah dilarang. Apalagi yang besar. Dari hal yang terkecil, dari hal yang tidak baik. Mulai dari gerakan hati. Mulai dari apa? Gerakan hati. Yang tidak baik sudah dilarang. Dan manusia tidak akan sampai ke titik itu. Kalau bukan Allah yang memberikan aturannya, menerangkan kepada kita, membukakan kepada kita, ini tidak baik loh. Kita nggak akan tahu kalau itu tidak baik. Kalau bukan Allah yang membukakan kepada kita, ini baik loh, yang seperti ini baik, kita tidak akan tahu. Banyak yang kita tidak tahu itu baik. Ini salah satu makna daripada Al-Fattah. Allah telah membukakan kepada manusia, membukakan hukum akan kebaikan dan keburukan. Karena manusia tidak sanggup untuk melakukan itu. Membukakan kepada mereka hukum yang benar, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang harus dilaksanakan, ini yang harus dikerjakan, ini kewajiban Anda, ini haknya Anda. Semua itu coba lihat. Hak pemimpin, kewajiban pemimpin. Hak rakyat, kewajiban rakyat. Hak anak, kewajiban anak. Hak orang tua, kewajiban orang tua. Hak suami, kewajiban suami. Semua itu Allah yang menurunkan dan membukakannya kepada manusia. Ini makna pertama daripada Al-Fattah, dan Allah melakukan semuanya. Sehingga tidak ada yang belum ada aturannya. Tidak ada yang belum ada apa? Aturannya. Untuk manusia hidup di permukaan bumi, semua telah Allah bukakan, semua telah Allah terangkan. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama yang beliau bawakan di dalam kitab Fathuhu bihukmihid dini wa hukmihil jazai. Makna Al-Fattah, sifat Allah Al-Fath, bahwa Allah membukakan kepada manusia hukumnya secara agama. Dan apa yang akan terjadi ganjarannya dengan peraturan agama tersebut. Ini makna yang pertama. Dan mana yang pertama ini menuntut bahwa di akhirat orang-orang yang patuh dan taat begini akan diperlakukan kepada mereka. Orang-orang yang tidak patuh dan taat begini akan diperlakukan kepada mereka. Semua itu masuk ke dalam bab yang pertama. Oleh karena itu Allah telah menerangkan apa yang akan Allah siapkan untuk orang-orang yang patuh dan taat kepada Rabb-Nya dan bertakwa kepadanya. Dan Allah juga telah terangkan kepada kita apa yang Allah perlakukan untuk musuh-musuhnya dan orang yang memusuhi dakwahnya, dakwah nabinya tercinta, dan dakwah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah ceritakan semuanya kepada kita. Telah Allah bukakan untuk kita semuanya. Ini akan terjadi. Baik. Ini pintu yang ini makna yang pertama daripada makna apa? Al-Fath. Allah Maha membukakan segala-galanya sehingga semuanya jelas. Semua diterangkan, semua disebutkan, ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, ini yang harus Anda lakukan, ini yang harus Anda tinggalkan sebagai seorang
Muslim harus begini, tak boleh begini, sebagai seorang manusia harus begini, tak boleh, sebagai tetangga harus begini, tak boleh begini, sebagai seorang pemimpin harus begini, nggak boleh. Semua itu jelas, dan manusia tidak akan sanggup untuk melakukan itu, nggak sanggup. Manusia punya keterbatasan yang sangat hebat. Hanya manusia-manusia sombong yang merasa dirinya mampu. Makna yang kedua, keputusan Allah dari sisi ketentuan. Peraturan dan keputusan. Keputusan maknanya adalah yang Allah akan takdirkan terjadi. Dan sini pun hanya Allah yang berkuasa. Apa yang akan Allah takdirkan terjadi, Allah yang menentukan. Peraturannya Allah yang membuat, apa yang akan terjadi, Allah pun yang akan menentukannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak apapun yang Allah inginkan untuk terwujud. Apabila kita lihat syarah daripada para ulama yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab, kita akan menemukan arahnya kepada dua bahasan tadi. Lihat, berkata Syekh As-Sa'di di dalam kitab yang dibawakan oleh beliau bahwa maknanya yang pertama kembali kepada hukum, di mana Allah yang memberikan hukum, membukakan hukum kepada manusia, dan Allah turunkan hukum dalam syariatnya, dan Allah turunkan keputusan hukum bahwa Allah akan memberikan ganjaran pahala untuk orang yang taat, dan akan memberikan hukuman terhadap orang yang berbuat maksiat di dunia dan di akhirat. Kemudian makna yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala yang membukakan untuk seluruh hambanya seluruh kebaikan. Membukakan kepada hambanya seluruh hati yang terkunci. Membukakan kepada manusia seluruh pengetahuan-pengetahuan. Membukakan untuk manusia seluruh haqa'iq keimanan. Yang membukakan kepada manusia seluruh ilmu. Membukakan kepada manusia seluruh keadaan-keadaan yang benar dalam rohani manusia. Membukakan kepada manusia seluruh pintu rezeki. Membukakan manusia dari seluruh hal-hal yang sulit bagi mereka ketika mereka menjalankannya. Dan membukakan kepada manusia seluruh pintu-pintu yang tertutup. Intinya adalah, yang membuat aturan adalah Allah, dan yang membuat keputusan adalah Allah. Di antara keputusan Allah adalah wal aqibatu lil muttaqin. Allah sudah menentukan di dalam Al-Quran sebagai keputusan, hasil akhir pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Hasil akhir kemenangan pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Ini sudah keputusan Allah. Maka apabila sekarang kita melihat orang-orang yang bertakwa direndahkan, disepelekan, dibunuh segala macam, kita tidak boleh lari daripada keimanan kita bahwa suatu saat kemenangan pasti milik orang yang bertakwa. Sekarang Allah menentukan musuh sedang kuat, orang yang bertakwa sedang lemah. Akan ada tiba saatnya di mana orang yang bertakwalah yang akan memenangkan, karena Allah sudah membuat keputusan wal aqibatu lil muttaqin. Allah kalau ingin memenangkan kondisi terlemah daripada makhluk, Allah menangkan. Karena Allah tidak bisa keputusannya ditolak. Makna yang kedua, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Tak ada yang bisa menolak. Secara logika, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun gak akan menang. Secara logika, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun tak akan menang. Secara logika manusia, akal sehat.
Fir'aun dan pasukan besarnya, Fir'aun dan kekuasaannya, Fir'aun dan bala tentaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa Fir'aun dzil autad, berhadapan dengan Nabi Musa yang tidak punya pasukan, hanya punya beberapa orang yang beriman kepadanya, tidak akan bisa menang. Namun Allah telah memberikan keputusan, wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan akhir adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang beriman tidak pernah frustasi dengan kondisi yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena Allah telah membuat keputusan, namun kapan Allah lakukan keputusannya itu secara takdir, Allah yang maha menentukan, Allah yang maha menetapkan. Hal yang berikutnya yang sering terjadi adalah dalam kehidupan kita bertemu masalah. Kita bertemu kendala. Dan itu pasti terjadi untuk seluruh manusia. Karena memang dunia Allah takdirkan berkendala, bermasalah. Siapa yang membukakan untuk mereka solusi? Allah. Siapa yang membukakan untuk orang-orang yang hidup di dunia ini solusi? Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berjanji membukakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika Allah mengatakan, Allah berjanji untuk memberikan solusi untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang Allah cintai atau tidak? Iya. Orang yang Allah cintai saja, tidak Allah buat hidup mereka tak bermasalah. Coba cerna baik-baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka masalah, namun Allah berjanji akan memberikan kepada mereka solusi. Lihat, orang yang bertakwa, Allah sangat cintai, tetap saja hidup di dunia, Allah berikan kepada mereka petaka, Allah berikan kepada mereka masalah, Allah berikan kepada mereka problem, Allah berikan kepada mereka ujian. Allah berikan kepada mereka kesulitan hidup di dunia. Allah berikan kepada mereka hal yang membuat terlihat sulit untuk mereka jalani, hal yang akan rumit yang akan mereka. Namun Allah berjanji, yaj'al lahu makhraja. Ini menunjukkan bahwa orang kufar dalam masalah terus. Karena Allah tidak pernah menjanjikan memberikan kepada mereka makhraja. Kalau orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan masalah. Akankah orang-orang yang Allah benci, Allah biarkan hidup nyaman saja? Ini cara berpikir yang sangat tak tahu siapa Allah. Maka hati-hati wahai kaum muslimin ketika Anda merasa kenyamanan hidup itu untuk orang kufar. Tidak, kenyamanan hidup untuk orang yang Allah janjikan kepada mereka adanya solusi. Allah akan memberikan dan membukakan kepada mereka pintu solusi dari problematika yang mereka hadapi. Allah ketika tidak memberikannya kepada mereka, yakinlah hidup mereka itu bingung di atas bingung dan dalam kebingungan. Di sini dibawakan perkataan Nabi Nuh dalam doanya kepada Rabbnya. Qala Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha. Berkata Nabi Nuh dalam surat Syuara, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan diriku, maka bukakan antaraku dan antara mereka sebuah hal yang engkau bukakan kepada kami. Maknanya berikan keputusan. Bukakan maknanya apa? Buka tadi ada dua. Hukum secara aturan dan hukum secara apa? Keputusan. Ya Rabbku, berikan keputusan. Tunjukkan siapa yang benar antara aku dan kaumku. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala ijabah doa Nabi Nuh dengan menurunkan pertolongan kepada orang yang bertakwa
dan menghancurkan orang-orang yang berbuat maksiat dan tidak menyambut dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh kepada mereka. Demikian juga perkataan Nabi Syuaib, doa Nabi Syuaib kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wahai Rabb kami, bukakan antara kami dan antara kaum kami sebuah kebenaran. Tunjukkan mana yang benar di dunia ini. Maka Allah jelaskan siapa yang Allah bantu, siapa yang Allah tolong, siapa yang Allah berikan solusi, dan siapa yang Allah hukum dari kaum Nabi Syuaib. Dan yang akan jelas nanti di akhirat. Kalau di dunia mungkin akan terjadi kesulitan untuk memahami, akan tetapi di akhirat semuanya akan terlihat jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak keliru, mana akidah yang benar, mana akidah yang salah, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah, mana penduduk surga, mana penduduk neraka, mana orang-orang yang berada di atas hidayah, mana orang-orang yang menyelisih hidayah. Semuanya akan sangat jelas di akhirat. Dan semuanya akan Allah bukakan kepada manusia tentang apa yang sebenarnya terjadi di permukaan bumi di akhirat. Oleh karena itu akhirat disebut dengan Yaumal Fathi, hari di mana dibukakan segala-galanya. Semoga ketika hari itu tiba, Allah memberikan taufik kepada kita berada di atas kebenaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita yakin bahwa Allah lah yang menentukan, maka arah kita semua kan kepada Allah. Arahkan semuanya kepada Allah. Minta semuanya kepada Allah. Gantungkan segala-galanya kepada Allah. Dan jangan bergantung kepada selain Allah. Ini dia thamaratu al-iman, buah daripada iman bahwa Allah lah Al-Fattah. Allah yang memberikan peraturan, Allah yang memberikan keputusan. Sekiranya kita yakin bahwa Allah lah yang menentukan segala keputusan, maka serahkan seluruh urusan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita sudah berjalan di atas hal yang diinginkan Allah, hal yang diridhoi Allah, dan terlihat sulit dan terasa sulit, yakinlah di ujungnya nanti pasti ada pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, wa yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hanya akan menguji orang yang bertakwa, yang beriman. Akan dihadapkan kepada sebuah ujian berat, di ujungnya adalah pertolongan dan mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan secara makna Al-Fattah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kita fahami bahwa Allah yang maha mengatur dan Allah yang maha memberikan keputusan dan Allah yang mentakdirkan segala-galanya dan memberikan segala-galanya karena Dia yang mengatur segala-galanya subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini secara materi, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin, baik yang hadir di majelis ini atau yang bertanya melalui media yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bisa kita ambil hikmahnya, dan yang paling penting adalah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita untuk pemirsa Asil TV. Boleh langsung mengirimkan pertanyaan antum di 0811755606, dan juga jemaah bisa menuliskan pertanyaan langsung di kertas dan disampaikan ke depan. Baik, kita jawab pertanyaan dari jemaah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih afdal, berkurban dengan urunan sapi atau dengan satu ekor kambing, Ustaz? Syukran, Ustaz. Nah, dua-duanya bagus. Dua-duanya kebaikan. Dua-duanya diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala.
maka pilihan manapun yang kita pilih, dua-duanya adalah kebaikan. Namun wallahu alam, ana tidak punya dalilnya, ana hanya punya perkataan para ulama yang ana nukilkan kepada antum. Semakin banyak nyawa semakin afdol. Semakin banyak nyawa semakin afdol. Dan ana tidak punya dalilnya. Namun ini istihsan dengan perkataan para ahli ilmu yang istihsannya adalah mungkin mereka punya dalilnya. Secara dalil ana belum menemukan. Namun dua-duanya syariat Allah. Yang berkorban dengan kambing 7 ekor, dia sendiri 7 ekor. Atau digabungkan yang 7 itu menjadi 1 nyawa sapi. Fatwa yang pernah anda temukan dari fatwa para ulama, semakin banyak nyawa semakin afdal. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan anda alihkan kepada fatwa para ulama yang pernah kita temukan. Namun secara dalil anda saya pribadi belum menemukan. Namun mudah-mudahan fatwa para ulama tadi bisa menjadi jawaban bagi antum, dan ana mengakui kekurangan ilmu dari bab dalil di dalam fatwa tersebut. Tapi intinya sudah kita katakan, dua-duanya benar, dua-duanya boleh, dua-duanya baik, dua-duanya diizinkan secara syariat, dilakukan di zaman Rasul kita tercinta juga sallallahu alaihi wasallam. Intinya manapun yang antum pilih adalah kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dari pertanyaan jamaah kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana ingin bertanya, di dalam hadis nanti kita bisa melihat Allah ketika di surga. Di dalam Al-Quran bahkan. Jangan di dalam hadis saja, di dalam Al-Quran bahkan juga ada ayat yang mengatakan bahwa manusia akan melihat Allah. Di dalam Al-Quran, sebelum dijawab, sebelum ana lanjutkan pertanyaan. Nah, tunggu, sebelum pertanyaan dilanjutkan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, wajah berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena dia melihat kepada Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah itu melihat kepada Rabbnya. Ini menunjukkan di dalam Al-Quran bahwa wajah itu akan menatap kepada Allah, yang membuat akhirnya mereka berseri-seri. Ini Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan ada tambahan dari kami. Dan tambahan yang dimaksud Allah dalam ayat ini, Rasul yang mentafsirkannya melihat kepada wajah Allah. Namun itu menunjukkan bahwa ada ayat yang berbicara tentang melihat kepada wajah Allah. Sebagian kaum muslimin mengingkari melihat Allah di akhirat. Padahal sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis. Dan mereka mentakwil. Minggu kemarin kita bicara tentang takwil. Melihat di sini maknanya menunggu, menanti. Nadhirah, maknanya bukan melihat, namun menanti. Menanti rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala sehingga wajah mereka berseri-seri. Dan ini batil. Ini batil. Makna yang batil. Nadhara secara bahasa Arab bisa maknanya melihat, bisa maknanya menanti. Ya, kita tahu secara bahasa Arab nadhara bisa maknanya apa? Melihat, namun bisa maknanya apa? Menanti. Namun ingat, Allah menisbatkan nadhara di dalam ayat ini kepada wajah. Ketika Allah menisbatkannya kepada wajah, makna menanti batil. Karena menanti tidak dinisbatkan kepada wajah secara bahasa Arab.
Lihat di dalam ayat ini. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya melihat. Ini melihat perginya karena dinisbatkan kepada wajah, bukan menanti. Maka makna menanti di sini adalah takwil. Karena orang Arab tidak pernah menisbatkan nadhara kepada wajah kecuali maknanya melihat. Tidak bisa maknanya menunggu dan menanti. Wallahu alam, bahasan para ahli ilmu lebih detail, nanti antum bingung. Ada makna zahir, ada makna yang tidak zahir, kemudian makna yang zahir tidak boleh dilarikan kepada makna yang tidak zahir. Ada pembawaan secara siyak Arabi, ada yang tidak. Dan ini bahasannya agak sedikit rumit, namun cukup kepada yang tadi Anda katakan bahwa di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada mata, wajah-wajah yang melihat kepada Allah, dan ini maknanya tidak bisa dilarikan kepada menanti dan menunggu datangnya rahmat Allah. Intinya di dalam Al-Quran pun ada melihat Allah. Lanjutkan pertanyaan. Taib. Pertanyaannya, apakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala hanya wajahnya saja, atau ada dapat lain Ustaz, bisa dilihat seperti tangan dan selainnya? Nah Ustaz, Ahlu sunnah menisbatkan, mengisbat apa yang Allah isbat dan menafikan apa yang Allah nafikan. Tidak ada keterangannya maka tidak ada isbat dan juga tidak ada nafi. Kaidahnya sudah kita katakan deh. Apa yang Allah terangkan ada, kita terangkan ada. Kita tidak berani mengingkari karena Allah telah mengatakan ada. Allah mengatakan tidak ada, maka kita katakan tidak ada. Kita tidak berani mengatakan ada karena Allah telah menafikan. Tak ada keterangan, maka kita tidak bicara isbat, tidak bicara juga nafi karena tidak ada keterangan. Ada isbat, melihat kepada wajah Allah? Ada, berarti kita isbat. Ya, melihat kepada wajah Allah. Makna yang diinginkan Allah, kita melihat kepada wajah Allah. Namun tidak ada isbat melihat kepada yang tadi yang ditanyakan. Maka kita tidak berbicara secara isbat. Tak ada juga yang menafikan, maka kita tidak bicara secara nafi. Allahu a'lam. Kita hanya sesuai dengan dalil yang ada. Kita tidak berbicara perkara-perkara gaib dengan akal kita. Oh, kalau bisa melihat wajah berarti bisa melihat yang lain. Tidak seperti itu. Apa yang Allah katakan, kita katakan. Apa yang Allah tidak katakan tidak, kita katakan tidak. Apa yang Allah tidak terangkan, kita tidak bisa mengatakan ada dan kita tidak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Karena ini masalah gaib, bergantung kepada dalil. Dan tidak pakai logika kita dalam perkara-perkara gaib. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz, dan ini adalah ilmu juga untuk kita bersama. Kita lanjutkan pertanyaan dari... Sebentar. Nah. Ini dalil bahwa manusia itu tamak. Allah sudah berikan kepadanya keterangan bahwa di akhirat dia bisa melihat kepada wajah Allah. Dia ingin melihat tangan Allah itu kayak apa. Dia ingin melihat. Ini dalil bahwa manusia apa? Tamak. Baru apa namanya? Baru ngeh ada ketamakan di sini. Ada ketamakan di sini. Nabi sudah mengatakan melihat kepada wajah Allah itu nikmat terhebat yang ada di dalam surga Allah. Tak ada kenikmatan surga Allah yang sehebat apapun yang lebih nikmat daripada menatap kepada wajah Allah. Tapi manusia punya ketamakan. Hati-hati dengan tamak, bisa menyeret Anda keluar dari dalil. Nah, lanjut. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari pemirsa Hasil TV. Sepertinya berhubungan dengan tema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Wa iya. Ustadz, apa ada hubungan doa dengan sifat Allah Al-Fattah Ustadz? Kalau Allah Maha dalam hal ini, apa ada kekuatan doa kita di sini Ustadz? Karena terkadang doa lambat terkabul juga. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Tahukah Anda berapa lama Allah memberikan pertolongannya kepada Nabi Nuh?
Sudahkah lamanya penderitaan Anda berhadapan dengan kaum Anda, dengan keluarga Anda, masalah Anda selama penderitaan Nabi Nuh kepada kaumnya? Ya, akhi. Manusia itu punya sifat isti'jal, pengen segera cepat, pengen segera cepat, pengen segera cepat. Sudah kita katakan tadi, semuanya di tangan Allah, serahkan kepada Allah. Kita memang pengen, ingin. Akan tetapi, Allah yang maha mengatur. Jangan sampai keinginan kita yang belum terkabul membuat kita, ini kenapa Allah nggak kabul-kabulkan juga, saya sudah capek minta kepada Allah. Itu yang dilarang oleh Nabi kita tercinta. Allah akan mengabulkan permintaan seorang hamba, kata Nabi SAW, malam yasta'jil, selagi dia tidak isti'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan bahwa saya telah meminta, tapi belum juga dikabulkan. Perbuatan ini salah satu di antara hal yang membuat Allah tidak mau mengabulkan. Hati-hati. Hati-hati. Sebahagian doa Nabi kita tercinta, dikabulkan Allah setelah sekian tahun daripada doa itu. Nabi loh. Antum maunya sekian hari. Isti'jal, terlalu tergesa-gesa. Maka berdoalah dan serahkan segalanya kepada Allah, kapan dia akan berikan itu kepada antum. Dan jangan pernah sekali-kali mengatakan saya telah berdoa tapi belum juga dikabulkan Ustaz. Perbuatan ini salah satu yang membuat Allah tidak mau mengabulkan permintaan Anda. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dari pemirsa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ustaz, jika Allah maha pembuka segala sesuatu, Ustaz, kenapa masih ada orang yang tertutup hatinya untuk ikut aturan Allah di dunia ini? Afwan, Ustaz. Syukran. Sudah kita katakan tadi bahwa Allah yang maha melakukan segala-galanya, dan keputusan Allah dari apa yang Allah tentukan, kalau tidak kembali kepada kasih sayang, kalau tidak kembali kepada keadilan. Allah bisa memberikan karena Allah sayang, dan memberikan keputusan yang kita maksud, itulah hati manusia yang dibuka untuk kebaikan dan hidayah. Dan Allah juga bisa membuat keputusan hati itu tertutup, karena itulah keadilan. Untuk mungkin bingung. Ada orang yang hatinya Allah buka, dan ada orang yang hatinya Allah tidak buka. Seluruh hati yang dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keputusan Allah. Seluruh hati yang tidak dibuka oleh Allah sehingga wafat di atas kekafiran, keputusan Allah juga. Dan dua-duanya bagi Allah adalah kebaikan. Keputusan Allah itu dua-duanya baik. Kenapa? Karena yang satunya Allah kasih, Allah rahmati, yang satunya Allah berlaku adil. Kenapa Allah wafatkan Abu Lahab di atas kebatilan, di atas kekafiran? Allah berbuat adil kepadanya. Karena perilakunya kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah wafatkan Fir'aun di atas kekafiran? Allah berbuat adil kepadanya. Karena itulah perilakunya kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, orang-orang yang beriman. Bertahun-tahun orang-orang yang beriman dibunuh. Anak yang tidak berdosa, bayi yang tidak berdosa dibunuh. Di Indonesia ini saja, kalau ada satu bayi yang dibunuh, semua orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke protes, termasuk orang kafir. Bayi yang tidak bersalah lalu dibunuh. Fir'aun bertahun-tahun membunuh orang yang beriman dari Bani Israel. Dan Allah berbuat adil kepada Fir'aun dengan tidak membukakan kepadanya pintu hidayah. Oleh karena itu, tidak semua hati berhak dapat hidayah. Kalau hati sudah berhak dapat hidayah, pasti Allah bukakan hidayah.
Namun ketika hati itu tak berhak dapat hidayah, Allah tak akan membukakan untuknya hidayah. Allah membukakan untuknya pintu kematian di atas kesesatan, karena itulah keadilan untuk mereka. Nah, Taib. Jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa pelajaran tauhid, apalagi tentang sifat Allah, itu seringkali diulang? Terkadang sebagian kaum muslimin lebih tertarik kajian lain atau yang tematik, Ustadz. Apa ini isyarat hatinya telah tertutup atau tidak dibukakan lagi terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, Ustadz. Allahu a'lam. Antum bertanya hati manusia, ana tidak tahu. Hati manusia milik Allah, ana tidak tahu apa yang terjadi dalam hati tersebut. Dan usahakan jangan bertanya hati orang. Hati kita saja diurus. Ya, hati orang biarkan dia dan pemilik hati itu. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa sikap kita terhadap dunia saat ini yang semakin terbuka? Di satu sisi kita dibuat bingung dengan berita-berita dan realita. Apa kita menutup rapat-rapat saja Ustadz dunia yang terbuka ini? Tidak mau tahu dengan berita-berita yang beredar, tapi hanya percaya pada realita yang ada. Seperti contoh Ustadz, bagaimana Muslim ataupun peristiwa yang terjadi dengan saudara kita di Palestina. Subhanallah, Rasul sudah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini adalah sifat yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta berhadapan dengan apa yang ditanyakan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia tinggalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Terbuka, zaman yang serba terbuka, bisa kita fahami maksudnya informatika serba terbuka. Dari rumah kita bisa menyaksikan dunia. Bagaimana sifat orang muslim? Nabi sudah ajarkan. Tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk diri Anda. Pilihlah yang bermanfaat saja. Pilihlah yang bermanfaat saja. Ketika tidak bermanfaat, tinggalkan. Selesai. Sebuah kalimat ringan dari Nabi kita tercinta dan menyelesaikan problematika pertanyaan ini dan sangat banyak. Dan menunjukkan kesalahan banyak orang yang berbuat ketika dia masukkan dirinya kepada informatika, yang setelah dia masuk ke informasi itu dia nggak bisa keluar. Dia masukkan dirinya setelah nggak bisa keluar. Sibuk membicarakan itu, pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apapun untuk hal tersebut. Doakan saudara Anda yang teraniaya, yakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memperhatikan mereka dan berlaku adil kepada mereka dan menyayangi mereka. Dan Anda tidak akan pernah tahu kenapa demikian Allah berbuat, karena Allah maha hikmah dan maha berilmu tentang apa yang ia lakukan. Dan tidak boleh suudzon kepada Allah. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Pertanyaannya Ustadz. Ustadz, niat kami ingin pergi umroh dan mengumpulkan uang dengan jualan Ustaz. Pertanyaannya, apakah semua yang telah kita lakukan dengan untuk jualan tersebut itu dihitung juga pahala Ustaz? Nah, niat yang baik masuk ke dalam amalan dunia murni, menjadikan amalan dunia murni itu ibadah. Niat yang baik masuk ke dalam perbuatan-perbuatan murni dunia, menjadikan perbuatan murni dunia menjadi ibadah. Murni dunia adalah tidur. Murni dunia adalah tidur. Orang yang ngantuk, dia akan tidur. Maka orang yang ngantuk lalu tidur, murni dunia. Masuk niat yang baik, menjadikan tidurnya ibadah. Apa niat yang baik?
Saya tidurlah supaya nanti malam bisa bangun untuk sholat tahajud. Masuk niat yang baik. Kalau Anda bisa paham itu, maka paham yang tadi saya mencari nafkah. Lalu masuk niat yang baik. Menjadikan mencari nafkah itu menjadi pahala di sisi Allah. Nah, insya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh ketika hari raya jatuh pada hari Jumat, kita tidak mengikuti sholat Jumat? Dikarenakan kita sudah sholat Id di pagi harinya. Karena Anda pernah mendengar hadis tentang hal tersebut Ustadz. Syukron Ustadz. Naam, hadisnya ada. Lalu ada apa dengan Anda bertanya lagi kepada Ana? Hadisnya ada. Namun ikutilah sholat zuhur berjamaah. Kalau tidak sholat Jumat berjamaah, maka ikuti sholat zuhur berjamaah. Jadi kayak masjid kita ini misalnya, dan masjid-masjid yang lain, Allah takdirkan Idul Adha atau Idul Fitri di hari Jumat, maka kita akan melakukan ketaatan ngumpul berhari raya, bersolat berjamaah, solat hari raya, solat Id tahunan, Id yang lebih besar di hari Jumat, sehingga dengannya boleh bagi kita di masjid ini tidak melakukan solat Jumat, mencukupkan dengan perkumpulan Id yang tadi yang lebih besar sebelum waktu zuhur datang. Maka kita di sini sholat zuhur boleh atau tidak? Boleh. Boleh, secara syariat boleh. Ini maknanya. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jemaah berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa hukumnya kita menonton jarang kepang Ustadz? Apa? Jarang kepang. Apa itu? Wallahu a'lam Ustadz ini. Seperti kuda lumping barangkali Ustaz. Nah Ustaz. Sudah ditanyakan lafaznya dan ana tidak tahu apa yang ditanyakan. Yang tidak tahu tidak boleh ngomong. Silahkan tanya ke yang tahu. Ana takut salah ngomong karena ana nggak tahu yang ditanyakan apa. Nah, silahkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dengan keterbatasan manusia yang sedang belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri Ustadz, mohon nasihatnya. Mana yang lebih baik, menghadiri kajian dengan melawan rasa malas, terkesan malas-malasan, terkesan kurang adab dalam majelis Ustadz, karena Anda ada di barisan belakang, bahkan di sudut masjid sambil istirahat, dan terkesan kurang menghormati Ustadz, ataukah pulang saja tanpa mendengar kajian? Nah Ustadz. Yang terbaik melawan rasa malas dan duduk bersama kaum muslimin, jangan di pojok. Cukup. Udah, itu jawaban Ana. Tidak kita akui yang pertama, tidak kita akui yang kedua, namun ada yang lebih baik daripada itu. Nah. Jazakallah khairan untuk nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah dua ayat ini bertentangan? Yang pertama Ustadz, Toha 126, artinya, dan telah datang padamu ayat-ayat kami, lalu kami melupakannya. Lalu kamu melupakannya, dan begitu pula di hari ini kamu dilupakan. Ya. Kemudian yang kedua Maryam 64 Ustadz, artinya, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintahmu, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Nah Ustaz. Di satu sisi Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak akan pernah lupa. Ini yang dalam surat Maryam. Allah menafikan Allah lupa, karena lupa adalah sifat yang buruk, dan seluruh yang buruk tidak dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Thaha, secara terjemahan adalah, demikianlah
kalian telah melupakan ayat-ayat kami, maka kami lupakan kalian. Demikianlah kalian telah melupakan ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepada kalian, hari ini kalian juga akan dilupakan. Secara ayat jelas, satu diisbat, satu dinafi. Satu diisbat, satu dinafi. Mana yang diisbat? Yang diisbat adalah kalian telah melupakan ayat-ayat kami, maka pada hari ini kalian pun kami lupakan. Ini diisbat. Allah mengatakan Allah akan melakukannya, menetapkan bahwa itu akan Allah lakukan kepada mereka. Isbat atau tidak? Isbat. Yang satunya nafi, yaitu wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan pernah lupa. Yang satunya diisbat, yang satunya di nafi. Maka dua hal ini dua hal yang berbeda. Karena tidak akan mungkin satu hal yang sama diisbat dan dinafi sekaligus. Ini mustahil. Contoh, hari ini ada kajian. Hari ini tak ada kajian. Dalam satu majelis yang sama. Satu judul perkajian yang sama. Ini mustahil. Satunya diisbat, satunya dinafi untuk satu bab. Paham? Kalau kemudian ada keterangan kepada antum, hari ini kajian tidak ada. Kemudian ada keterangan lain, hari ini kajian ada, tapi dua majelis yang berbeda, bisa atau tidak? Karena isbatnya untuk satu majelis dan nafinya untuk satu majelis. Nanti malam ada kajian lagi, kajian rutin. Subuh ada kajian. Kalimatnya sama, hari ini ada kajian, hari ini tidak ada kajian. Bisa nggak benar? Bisa, apabila dua yang berbeda. Fahami ya akhi, bahwa di satunya Allah isbat, di satunya Allah nafi. Maka mustahil dua-duanya sama, satu bahasan yang sama. Karena tidak mungkin satu bahasan yang sama diisbat dan dinafi secara apa ya? Sekaligus. Isbat ya isbat, nafi ya nafi. Maka yang diisbat oleh Allah bukanlah yang dinafikan, dan yang dinafikan oleh Allah bukanlah yang diisbat. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah mereka ingin mengatakan bahwa ayat yang ada dalam surat Thaha, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, itu adalah dalil untuk bolehnya takwil. Kalau antum faham, silahkan. Kalau tak faham, mudah-mudahan nanti faham. Kata mereka di dalam ayat bahwa Allah tidak akan lupa. Di dalam ayat lain Allah mengatakan kalian akan dilupakan. Apakah Rabb kita lupa? Tak mungkin. Berarti ayat ini harus ditakwil karena ada ayat lain yang mengatakan Allah tidak mungkin lupa. Lupa yang ada dalam surat Thaha ini harus ditakwil. Karena menisbatkan lupa kepada Allah tidak boleh. Ini sebenarnya yang terjadi. Dan mudah-mudahan saudara kita benar-benar bertanya dan bukan menjebak adanya takwil. Subhanallah, para ahli ilmu telah memahami Al-Quran dengan baik dan benar dan menerangkan kepada kita dengan baik dan benar sehingga kita memahaminya dengan jelas. Yang diisbat lupa yang berbeda dengan yang dinafikan. Karena mustahil satu hal yang sama ada dan tidak ada bergabung menjadi satu. Kalau untuk satu majlis ini saya katakan hari ini ada majlis, hari ini tak ada majlis, itu mustahil. Tapi kalau kalimat yang sama hari ini ada majlis, hari ini tidak ada majlis untuk dua hal yang berbeda, maka bisa. Karena yang satu majlis yang diisbat, yang satu majlis yang dinafikan. Maka
Wa kadzalikal yauma tunsa, maknanya bukan wa ma kana rabbuka nasiya. Coba lihat ayat dalam surat Toha dengan baik dan benar. Ana bacakan terjemahannya dengan baik dan benar supaya antum bisa memahami surat Toha tersebut. Masalahnya ada pada surat Toha sebenarnya. Masalah pemahamannya ada pada surat Toha. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu di dunia telah kami sampaikan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini terhadap orang kafir ya. Orang kafir minta-minta pertolongan kepada Allah, minta kasih sayang Allah. Orang kafir, orang yang di surga minta-minta rahmat Allah. Allah tak peduli kepada mereka. Allah tak akan kabulkan permintaan mereka. Ini ayatnya. Kalian dulu ketika kami sampaikan kepada kalian ayat-ayat kami, kalian lupakan. Apakah melupakan di sini maknanya lupa? Hah? Kalian diingatkan loh. Namun kalian lupakan. Apakah melupakan di sini maknanya lupa? Apakah Abu Jahal lupa apa seluruh yang dikatakan Rasul kepada dia, dia lupa gitu loh. Apakah itu maknanya? Ayat jelas. Maka lupa yang ada di dalam ayat ini bukan lupa yang ada dalam surat Maryam. Lupa dalam ayat ini maknanya cuek. Gak peduli. Gak ambil perhatian. Betul tidak? Santri yang sudah sering diingatkan jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Kamu kok melupakan? Apakah ini maknanya lupa? Maknanya cuek. Maknanya nggak peduli. Nas yang jelas sebenarnya. Demikianlah kami telah ingatkan kalian, datang kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat bukan satu ayat, ayat datang lagi, ayat datang lagi, ayat datang lagi, diperingatkan terus seumur hidupmu, entah berapa ratus kali, entah berapa ribu kali, namun kamu lupakan. Apakah melupakan ini maknanya adalah lupa yang ada dalam ayat? Saya lupa bawa kitab Ustadz. Mana yang berbeda? Ya subhanallah. Bagaimana mungkin Anda samakan lupa dalam ayat ini dengan lupa yang ada dalam ayat tadi? Wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan pernah lupa. Apakah lupa di sini sama dengan lupa yang ada di sini? Mana yang berbeda? Nampak? Kenapa ayat yang ada dalam surat Maryam dinafikan? Karena dia lupa yang memang nafi bukan sifat Allah. Kenapa yang ada dalam surat Thaha diisbatkan? Karena dia bukan lupa yang ada pada surat Maryam. Demikianlah telah datang kepada kalian, kami datangkan kepada kalian ayat kami, lalu kalian melupakannya. Hal yang sama akan kalian dapatkan. Kalian minta, kami dengar, namun kami lupakan kalian. Apakah lupakan di sini maknanya lupa? Kalian dulu cuek kan? Cuek terhadap ayat kami, tak peduli, kalian tinggalkan ayat-ayat kami, kalian tak peduli dengan Nabi Muhammad SAW, kalian tidak peduli dengan Nabi Musa dan dakwahnya, kalian tidak peduli kepada Ibrahim dan dakwahnya. Sekarang kami tidak peduli kepada kalian. Ini dia mana ayat. Sebenarnya secara makna jelas, namun itulah dia syahwat, namun itulah dia syubhat. Berpegang kepada sesuatu selemah apapun. Ada kalimat lupa, ada kalimat lupa. Berarti harus ada takwil. Salah satu di antaranya harus ditakwil.
Ya akhi, apa yang perlu Anda takwil? Yang dinafikan Allah dalam ayat Maryam bukanlah yang diisbat oleh Allah dalam ayat Toha. Dua hal yang berbeda, sehingga tidak ada yang perlu ditakwil. Tidak ada yang perlu ditakwil. Satunya diisbat yang ada dalam surat Toha, satunya dinafi yang ada dalam surat Maryam. Tidak ada yang perlu ditakwil. Kata mereka, disebabkan sudah ada keterangan dalam surat Maryam, maka yang ada dalam surat Toha harus ditakwil. Kata mereka seperti itu. Karena tidak mungkin, mustahil Allah melupakan. Karena Allah telah mengatakan Allah tidak lupa. Shadaqa ulama'una, benar apa yang dikatakan para ulama kita, bahwa orang yang berbuat bid'ah akan mencari-cari dalil yang mensupport mereka. Dan tak ada dalil yang mensupport mereka. Nah, Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama. Satu soalan terakhir Ustaz. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah menyematkan sifat gila kepada seseorang karena terlampau hebat? Seperti Ustaz, fulan itu gila, berani kali dia melakukan hal itu. Jazakallah khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Sekiranya di tempat antum kalimat gila punya dua makna yang berbeda, sekiranya di tempat antum kalimat gila punya dua makna yang berbeda, satu makna mazmum, tercela, satu makna terpuji, bisa saja satu kata mengandung makna tercela dan terpuji, tergantung redaksinya. Sekiranya di tempat antum hal itu ada, kalimat gila bisa maknanya hebat, bisa maknanya luar biasa, silakan. Namun hati-hati, orang salah paham. Sekiranya itu maknanya. Kenapa? Innamal a'malu bin niyat. Amal tergantung dengan niat, termasuk perkataan tergantung niat. Sekiranya satu kalimat ada makna yang tercela, ada makna yang terpuji, lalu yang Anda inginkan makna yang terpuji secara niat, silahkan. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Hal yang seperti ini pun tidak luput dari keterangan syariat. Bahkan ketika kalimat antum salah, niat antum benar, tidak menjadi salah. Karena niat antum benar. Namun antum perlu memberikan keterangan bahwa yang saya maksud adalah begini, begini, begini. Padahal kalimatnya nyata-nyata salah. Seperti orang yang ingin berhaji, namun salah ucap, yang diucapkan umroh. Maka tetap berlaku haji karena niatnya adalah haji, salah ucap saja. Labbaik Allahumma umrotan, padahal yang seharusnya dia ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Umroh yang dia ucapkan tetap bernilai haji karena dia salah ucap saja. Apalagi kalau satu kalimat ada makna benar, ada makna yang tidak benar. Ada makna yang terpuji, ada makna yang tercela. Lalu Anda ucapkan dengan keinginan makna yang terpuji, maka dia mengarah kepada makna yang terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mempelajari agama Allah dengan baik dan benar, dan selalu memahaminya dengan baik dan benar, dan bisa berjalan di atas agama Allah dengan baik dan benar, dan wafat di atas husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para